Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Salomina Meike Saliama, pada hari Selasa tanggal 15 April tahun 2025 menetapkan Sayu Putu Rina Dewi menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi atau Tipikor pada unit kerja PT Bank Rakyat Indonesia Persero terbuka di BRI Unit Ngurah Rai, BRI Bonegara. Sebelumnya tersangka menjabat sebagai mantri pada BRI Unit Ngurah Rai, Negara. Meike mengatakan tersangka Rina Dewi melakukan beberapa penyimpangan di antaranya penggunaan saldo tabungan nasabah, penggunaan uang angsuran atau pelunasan pinjaman, kredit topengan, dan kredit tempilan. Total kerugian yang timbul akibat perbuatan tersangka yakni 1,7 miliar rupiah lebih. Tersangka telah melakukan pengembalian dana piutang intern atas kasus sebesar 202 juta rupiah lebih dengan menggunakan uang pribadi tersangka. Masih terdapat sisa yang belum dikembalikan oleh tersangka dan menimbulkan kerugian keuangan negara cek BRI Unit Ngurah Rai, BRI Bonegara sebesar 1,5 miliar rupiah lebih. Menurut dia, sebelumnya tersangka Rina Dewi menjadi terpidana dalam perkara penggelapan melalui putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 109 PIT-B 2024 PN tertanggal 19 Desember tahun 2024 dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Karenanya, dalam perkara dugaan Tipikor pada unit kerja PT BRI Persero terbuka di BRI Unit Ngurah Rai, BRI Bonegara ini, tersangka bakal melanjutkan pidana yang sedang dia jalani di Rutan Kelas IIB Negara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka Rina Dewi dijerat pasal 2 ayat 1, Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Sayu Putu Rini Dewi. Yang bersangkutan ini sebelumnya menjabat sebagai mantri pada BRI Unit Ngurah Rai, Negara. Penyimpangan yang dilakukan oleh tersangka ini adalah dengan cara penggunaan saldo tabungan nasabah, kemudian penggunaan angsuran, setoran nasabah, kemudian kredit topengan dan kredit tempilan. Kredit tempilan ini mungkin kalau rekan-rekan tidak mengerti saya menjelaskan sedikit. Ada yang kredit 20 juta, dibilang nanti tambah 30 juta. 10 juta saya bayar, 20 kalian bayar. Seperti itu kredit tempilan. Kemudian perbuatan ini dilakukan dari tahun 2023 sampai 2024. Jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka ini adalah sebesar 1.720.530.500 rupiah. Di mana pada saat pemeriksaan di BRI dia sudah mengembalikan sekitar 202 juta sekian. Dengan demikian jumlah kerugian yang masih terhitung akibat perbuatan tersangka ini adalah 1.517.566.267 rupiah. Tersangka ini kita sangkakan melawan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi untuk pasal 64 karena perbuatan dia lakukan ini perbuatan berlanjut selama 1 tahun ini. Nah, hari ini kita menetapkan tersangka, tetapi kita tidak melakukan penahanan terhadap tersangka ini. Kenapa demikian? Karena tersangka ini dia sementara menjalani hukuman pidana karena perbuatan penipuan. Yang pertama, sudah ingkrah tapi sementara menjalani, sementara ada satu lagi tindak pidana umum yang sudah diajukan Polres kita. Jadi kita tidak bisa menahan dia double. Nanti sudah selesai salah satu pidana, baru kita bisa tahan di perkara korupsi ini. Tetapi semua prosedur koordinasi dengan rutan sudah dilakukan oleh tim sehingga tersangka setelah dari sini tetap kembali ke rutan. Kalau rekan-rekan kemudian dia mau pakai baju merah muda, itu karena statusnya, tapi dia kembali juga ke rutan juga. Witari melaporkan untuk Denpos Channel.